4 cara gue untuk merubah dari pemalu menjadi percaya diri. Oke guys, selamat datang di channel Belajar Public Speaking.id. Salam kenal dengan gue, Samuel Moses. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi pembahasan ini kan gue bagi ke dalam 3 bab ya. Bab yang pertama adalah faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi rasa percaya diri. Yang kedua, 4 cara praktis untuk ningkatin percaya diri. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dari pembahasan kita semua. Jadi ngomongin percaya diri itu bukan sebuah privilege. Menurut gue itu bukan privilege, tapi adalah kemampuan yang kita latih sehingga kita dari yang pemalu, kita yang biasa aja, sampai kita bisa pede menghadapi situasi dunia. Situasi dunia di sini bisa bergaul sama orang baru, bergaul sama orang lama, mungkin kita harus maju ke panggung, harus presentasi, menjadi seorang public speaker, menjadi seorang motivator, everything lah. Pokoknya setiap situasi yang kita hadapin itu, kita bisa percaya diri menghadapinya dan pasti solusinya bakal ada. Itu sih poinnya. Dan kalau yang gue rasa ya, itu bukan privilege, tapi karena kita berlatih dan juga mengkondisikan situasi-situasi yang sifatnya nggak ideal, tapi dengan mindset yang tepat, maka kita bisa menghadapi itu semua. So far, dari yang gue dapet ya, kenapa sih orang bisa nggak percaya diri dan cenderungnya pemalu? Yang pertama, ada faktor pola asuh. Jadi, meskipun ini mungkin orang kaya, orang tajir, duitnya banyak, tapi ketika pola asuhnya nggak diberikan kebebasan pendapat, kemudian ketika dia mau mencoba hal baru langsung dicegat, ya takut kenapa-kenapa ya, maka itu akan cenderung timbul ketidakpercaya dirian dari orang tersebut. Ya, itu terkait dengan pola asuh. Yang kedua adalah masalah penampilan fisik ya. Sometimes yang bikin orang nggak percaya diri itu karena dia merasa dirinya nggak cantik, nggak ganteng, dan ya ganteng sama cantik itu bisa dikondisikan ya selama lu punya body yang ideal, mungkin punya talent, punya kelebihan, lu bisa doing something good dibandingkan orang, itu bisa memberikan rasa percaya diri yang bagus. Itu pengalaman gua. Cuman kan nggak banyak orang mau berproses untuk menjadi ganteng. Di sini ganteng adalah usaha menurut gua, bukan masalah privilege dari yang di atas. Kalau cakep itu privilege, tapi kalau ganteng I don't think so sih, itu privilege. Itu adalah usaha ya. Terus masalah cantik di sini gua bingung sih, persamaan katanya apa ya. Cantik itu kan lebih ke muka ya, tapi kalau bodinya yang good looking mungkin good looking lebih pas lah. Jadi kalau ini orang dandan mungkin muka biasa aja, tapi orangnya dandan, ramah, terus bertalenta, pintar, cerdas, itu bisa membuat kita langsung ini orang good looking, dan cara nggak langsung itu bisa meningkatkan percaya diri. Lalu masalah teman terdekat. Nah, ada faktor ya, crab mentality. Kecenderungan orang akan menarik orang yang di atasnya supaya menjadi sama atau selevel dengan lingkungan sekitar. So, kalau lu berada di sebuah lingkungan yang 5 orang terdekatnya adalah orang biasa aja, orang di bawah rata-rata, maka mereka akan berusaha menarik lu ketika lu pengen pindah ke atas. Tapi, ini kuncinya nih. Tapi, kalau lu berada di lingkungan atas dan lu berada di bawah, kecenderungannya orang akan narik dari bawah ya, dari atas ke bawah. Ayo, naik ke atas. Itu rahasianya. Jadi kalau lu merasa nggak berkembang, jangan-jangan lu salah lingkungan aja. Oke? You got the point? Oke, kita masuk ke bab berikutnya. 4 cara praktis untuk ningkatin percaya diri. Simple guys, ya mungkin kalau tadi yang gua ceritakan ya, tadi pola asuh lah, penampilan fisik lah, teman terdekat lah, itu butuh effort yang lebih panjang, tapi at least lu punya tujuan untuk agenda kegiatan yang lu harus lakuin seperti apa supaya menimbulkan percaya diri. Tapi untuk tips simple yang bisa lu coba adalah pertama, banyakin senyum. Gampang dong. Kalau lu sampai senyum agak susah, wah keterlaluan. Ini berarti jarang bergaul ya, jarang berinteraksi ya. Oke, mulailah berlatih depan cermin ya. Liatin muka lu, tatap mata lu di depan cermin, dan berlatihlah tersenyum. Yang kedua, bicara pelan dan jelas ya. You can look about like Steve Jobs, Maria Teguh. Mereka adalah tipikal pembicara yang sukses dan sudah diakui sama publik. Mereka berbicara tuh pelan, tegas, dan jelas. Kalau kita ngomong cepet-cepet, kecenderungannya jadi nggak jelas. Jadi kita mesti pelanin temponya, dan itu membantu kita membuat conversation-nya menjadi lebih jelas. Tegakkan badan. Ya, use the good posture, bahunya harus naik, dadanya tegak, dadanya dibusungin. That's help untuk membuat kita merangsang kepedean dari dalam diri kita. Yang keempat, lu harus berikan kontak mata yang optimis ya. Untuk bisa memberikan kontak mata, sebenarnya tipsnya simpel banget. Lu cukup penasaran sama apa yang dibicarakan orang, dan secara nggak langsung, secara nggak sadar, lu akan melakukan kontak mata. Kalau kita cuma begini doang sama mata orang ini cenderungnya kosong ya. Tapi kalau kita penasaran, cenderung mata kita akan jadi berisi, dan kita secara nggak langsung, secara nggak sadar, berani menatap lawan bicara. Jadi apa nih kesimpulan dari pembahasan kita? Yang pertama adalah, kalau nggak punya rasa percaya diri itu normal banget, but
untuk bisa menimbulkan percaya diri, maka kita harus berlatih dan tahu trik-triknya yang sudah gue bagikan di video ini. Kemudian tadi kita juga ada bahas tentang 4 tips praktis untuk meningkatkan percaya diri. Semoga lo bisa langsung auto instan ya mendapatkan hal tersebut. Dan yang ketiga, ingat, percaya diri bukan soal menjadi sempurna, tapi bagaimana lo bisa tampil meyakinkan di depan orang lain. Ingat ya, percaya diri itu bisa dilatih. Dan coba mulai dari satu tips yang gue bagikan di video ini. Tadi mungkin lo sudah nyatet apa aja. Cobain aja satu tips every day. Kemudian kalau lo masih belum merasa mantap, ulangi lagi sampai lo merasa mantap. Ya patokan mah 3 hari lah satu tips ya, supaya mantap, supaya ingat, supaya jadi refleks, dan doing every day sampai akhirnya lo merasakan yang namanya kepercayaan diri. Oke? Kalau lo suka dengan channel tentang communication skill, belajar public speaking, cara presentasi, monggo subscribe channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau lu ada pengen sesuatu yang pengen dibahas, pengen ditanyain, langsung aja komen. Nanti gua akan buatkan video pembahasannya. Thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya.